上人说故事。师兄师姐，请起立。请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体金丝弟子，纯愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人寻三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。Amitabha, cảm ơn Sang Rần Soa Pu Sơ, selamat pagi sư兄师姐. Kongsi selamat Kyonghia sư兄师姐 ya, selamat merayakan tahun baru Imlek ya. Masih suasana Imlek ya. Hari ini hari ke-7 ya. Seminggu kita sudah merayakan Imlek yang nggak terasa ya sư兄师姐. Mari kita sama-sama membacakan intisari Simpasyang pada pagi hari ini ya sư兄师姐. Hari ini saya seperti biasa bersama Nini Sece ya, menjadi moderator untuk Master Cheng Yen bercerita. Silakan host. Ujian batin ya. Simpasyang Minggu 29 Januari 2023. Intisari episode Master Cheng Yen bercerita. Poin 1. Kehidupan di alam manusia adalah penuh penderitaan. Manusia sering terperangkap oleh noda batin ataupun nafsu keinginan. Dalam seketika, pikiran yang jernih dan murni mudah ternoda dan tergoyahkan, mengakibatkan hidup kita menjadi tidak tenang dan penuh kerisauan. Poin 2. Berbeda dengan pikiran Buddha, sangat tenang bagaikan air dan jernih bagaikan cermin. Seperti dalam kisah ini, walaupun pemuda itu diangkat menjadi seorang raja, hidup di istana yang megah, dan disuguhkan pertunjukan tarian yang gemulai. Semua itu tidak menggoyahkan pikiran pemuda itu. Ia malah berpikir bahwa manusia begitu kasihan dan sungguh penuh penderitaan. Pikirannya sangat jernih dan murni. Poin 3. Sesungguhnya berada dalam kondisi apapun, kita harus melatih pikiran kita agar tidak terpengaruh dan tergoyahkan. Kita bisa belajar dari Buddha. Buddha rela meninggalkan kehidupan mewah dan nyaman, serta bersedia menjalani kehidupan yang sulit. Perjalanan yang penuh rintangan maupun kesulitan dalam keseharian, semuanya dihadapi dengan tekad yang teguh. Buddha sungguh mengagumkan. Selanjutnya saya persilakan Nini Sece. Sece,
Ada dengar suara Nini Sece? Enggak ada Sece. Poin, Nini Sece, unmute Sece. cerita kedua, prasangka pelayan wanita. Poin 1, dengan penuh welas asih, Buddha berikrar menjalin jodoh dan membimbing semua makhluk dengan menggunakan metode praktis serta menyesuaikan sesuai dengan kemampuan setiap makhluk. Poin 2, bagi orang yang tidak berjodoh dengan Buddha, beliau akan meminta orang yang berjodoh untuk membimbingnya. Seperti dalam kisah ini, seorang pelayan wanita lansia yang berstatus sosial rendah, tidak sopan terhadap Buddha, Dharma dan Sangha. Tetapi Buddha sangat mengasihaninya dengan meminta Rahula dan Ananda untuk membimbing pelayan wanita itu. Rahula memintanya untuk bersungguh hati memahami prinsip kebenaran. Semua dharma yang dibabarkan Buddha dapat diserapkan dengan hati sukacita. Poin 3, kita harus senantiasa menjaga dan mempertahankan pikiran benar. Dalam hukum sebab akibat, jalinan jodoh baik ataupun jalinan jodoh buruk dengan semua makhluk di kehidupan ini merupakan jalinan jodoh di kehidupan lampau. Walau Buddha berulang kali datang ke dunia ini untuk membimbing semua makhluk, Buddha mungkin menjalin jodoh buruk dengan mereka di kehidupan lampau. Di kehidupan berikutnya, mereka tetap tidak senang saat melihat Buddha. Meski demikian, Buddha tetap membimbing mereka. Selanjutnya, kita sesi sharing ya, session Sece. Apakah Ruing Sece ada di Zoom kita? Session Sece. Host? Kita persilakan ya session Sece yang ingin sharing bisa saling berbagi dengan kita ya pagi hari ini. Ya ada ya. Nah. Ini Sece udah bisa suaranya. Ujian batin ya, session Sece. Host kita silakan tolong tampilkan poin tadi ya, session Sece. Ini ya session Sece. Cerita di sini seperti yang dialami Sang Buddha ya, session Sece. Walaupun pangeran ini ya, orang ini ya hidup dalam penuh kemewahan ya, dia juga tidak tergoyahkan batinnya ya. Tapi seperti kita umat awam ya, session Sece. Kadang baru naik sedikit pangkatnya ya, atau kehidupan ekonominya ya lebih bagus sedikit ya. Kadang sudah gimana ya, agak sombong atau angkuh, lupa ya pada kehidupan terdahulunya ya, mungkin sebelumnya hidup susah gitu ya, kadang tidak mau berbagi atau sangat angkuh dan melupakan teman-temannya. Begitu juga tadi yang apa ya, cerita kedua ya. Kadang kita ya benar ya seperti Buddha ya. Buddha juga mungkin kehidupan lampaunya ya tidak menjalin jodoh baik ya dengan semua makhluk juga ya. Ada beberapa mungkin ya seperti kita juga ya. Kadang kita diseci gitu ya. Kenapa ya orang ini kok begitu tidak suka dengan kita? Mungkin kehidupan lampaunya kita juga pernah memusuhin beliau ya. Jadi kadang kita memberi masukan, padahal masukan yang baik ya gitu ya.
kadang dia tidak bisa terima. Jadi sebaiknya kita jangan ngotot gitu ya, maksudnya memberi nasihat kepada orang tersebut. Mungkin ada teman yang lebih dekat dengan dia, jadi lebih bisa membimbingnya. Kadang ya begitulah kehidupan manusia ya, Seseng-sece. Penuh dengan penderitaan dan kadang menjalin jodoh yang kurang baik ya. Sebaiknya kita ya sekarang kita sudah mendengar Buddha Dharma, sebaiknya kita ya kadang mundur selangkah aja lah daripada ribut gitu ya. Apakah ada session-session yang sharing? Ini semua sepi ya. Hari ini pada sibuk ke pasar mungkin ya. Entar karena nanti malam ya akan apa ya? Sembahyang Qigong ya untuk Imlek suku Hokkien ya. Saya sebenarnya juga lupa bahwasannya hari ini jadi moderator. Tadi malam baru melihat ya. Aduh, giliran saya dan Nini Suci ternyata. Udah bisa Nini Suci. Pagi 师姐，pagi Ya,我是南英师姐，pagi 师 pagi 姐， Anda Suci. Kita persilakan. 感恩上人，说不是，感恩什么师兄师姐，pagi 什么师兄师姐。Salam bersuka cita ya dalam kehidupan menghirup dharma ya. Salam sehat juga masih dalam suasana Imlek ya, Imlek Thailand. Saya ingin mengisi waktu aja ya, Suci. Saya nggak tahu mau sharing apa ya. Ujian batin ya. Jadi kita bisa mengetahui bahwasanya setiap hari ya pasti dalam kegiatan sehari-hari ya kita tidak lupa juga yang untuk mempraktekkan ya ajaran Buddha ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam cerita ini kita bisa melihat ya ada seorang pemuda yang dia ketika ya dia di atas tempat duduk yang mewah itu dia juga bisa begitu pikirannya begitu jernih dan murni ya ketika melihat ya ada yang cewek yang menari ya bisa melihat suasana itu begitu tidak mudah ternoda dan tergoyah ya dan merasa mereka itu benar-benar ya dalam kehidupannya penuh dengan penderitaan ya untuk menyenangkan ya hati semua orang ya dengan perbuatan yang demikian ya. Jadi merasa setiap pemikiran pada masing-masing individu itu berbeda ya. Ada yang sangat menyenangkan, ada yang menyenangkan dan ada juga sebaliknya ya. Melihat tentang melihat tentang kebutuhan pada mereka ya. Apakah mereka benar-benar ya kita mengetahui ya dalam setiap insan suci itu ketika kita berbagi ya bersumbangsi pada orang yang membutuhkan itu orang yang dibantu itu merasa mereka sangat
hatinya sangat terharu ya. Mereka bisa membantu ya. Mereka dalam kesusahan ekonomi, dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan yang kurang sehat ya, keadaan sakit ya. Mereka juga bisa merasa ya, ketika melihat ada lerawan tuh kesakitan itu merasa bisa meringankan mereka ya, bisa sangat menyenangkan ya ketika melihat lerawan ya. Lerawan juga bisa mendengarkan isi hati mereka ya, itu sangat bahagia ya, merasa dirinya itu dibutuhkan ya, ya. Jadi itulah yang kita belajar ya dalam misi amal ya. Itu kita saling bisa untuk belajar ya, bagaimana untuk saling bagaimana caranya kita untuk berbagi ya, dengan menggunakan waktu ya, kita juga bisa bersumbangsi pada orang yang membutuhkan. Jadi dalam keadaan yang situasi yang sebuah perbuatan yang benar atau yang kurang benar itu kita bisa jelas yang mengetahuinya. Jadi perlu kita untuk mempertahankan dengan sebersih pikiran kita ya, dengan bersumbangsi dengan seuliasinya ya. Jadi kita bisa benar-benar untuk membina ya pelatihan dalam diri kita. Jadi kita bisa mengetahui ya, dengan tekad yang teguh yang kita bisa untuk melatih dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita bisa untuk menjadi seorang yang bisa kita berguna ya untuk membantu proses. Begitu saja yang bisa saya katakan. Sharing sesi atas sharingnya ya. Apakah ada sesi yang ingin sharing? Apakah ada pernah mengalami seperti cerita Master Cheng yang bercerita pada pagi hari ini? Silakan. Jika tidak ada, kita langsung masuk sesi quiz saja ya, sesi ya. Tidak ada ya. Kita siap-siap ya, pas ya, kita sesi quiz saja ya. Session saja ya, seperti biasa ya, cara menjawab quiz, tentu session saja semua sudah tahu ya. Kita tidak hitung mundur, nanti kita close, host langsung close ya. Pasien Minggu 29 Januari 2023, Master Cheng yang bercerita ya, ini quiznya ya, dari 2 cerita ya, session saja. Silakan host. Soal pertama ya, ujian batin. Menurut penduduk setempat, siapakah yang dipilih menjadi raja? A. Paman pemuda. B. Pemuda. C. Adik pemuda. D. Ayah pemuda. E. Kakak pemuda. Silakan dijawab ya, session. Close. Jawabannya adalah B. Pemuda ya, session. Benar ya. Selanjutnya, soal kedua. Nomor kedua, menurut pemuda itu
Dari manakah penderitaan manusia? A. Lapang dada. B. Welas asih. C. Ramah. D. Kebijaksanaan. E. Nafsu keinginan. Dijawab saja. Oke, close. Jawabannya adalah E ya, nafsu keinginan. Soal ketiga, siapakah pemuda itu sebenarnya? A. Bodhisattva Manjusri. B. Ananda. C. Buddha. D. Rahula. E. Devadatta. Silakan dijawab sesuai. Close. Jawabannya adalah C. Buddha. Soal selanjutnya. Soal nomor 4 dari yang prasangka pelayan wanita ya. Siapakah yang merasa marah dan menghindar apabila melihat anggota Sangha? A. Tetua Sudatta. B. Sang Buddha. C. Pelayan tua. D. Tetangga tetua Sudatta. E. Semua jawaban salah. Siapa ya tadi ya? Yang menghindar dan merasa marah. Oke, close. Jawabannya adalah pelayan tua ya. Selanjutnya. Soal kelima, siapakah yang diminta Buddha untuk membimbing pelayan tua? A. Rahula dan Devadatta. B. Ananda dan Devadatta. C. Rahula dan Ananda. D. Rahula dan Kasyapa. E. Ananda dan Kasyapa. Silakan dijawab sesuai. Close. Jawabannya adalah C. Rahula dan Ananda. Semua benar ya, sebetulnya ya. Next question. Soal nomor 6. Ide siapakah yang membuat pelayan tua keluar dari rumah? A. Devadatta. B. Ananda. C. Kasyapa. D. Rahula. E. Subhuti. Siapa? Oke, close. Jawaban yang benar adalah Rahula ya. Selanjutnya, apakah ada siswa-siswa yang ingin sharing? Pada semangat ya, tadi ikut kuis ya. Siswa-siswa berarti benar-benar menyimak ya apa yang diceritakan pada kisah hari ini ya. Kita lihat para pemenangnya ya. Ini Sece, dari kisah ini apakah ada pengalaman yang pernah ini Sece alamin ya? Oke, ini kita baca para pemenangnya ya. Selamat kepada ya untuk cerita pertama. 1. Leli Secie dari Medan. 2. Dewi Secie Utara 2. 3. Chandra Adiwijaya Susyong dari Pusat.
Selanjutnya untuk soal kuis yang kedua ya. Prasangka pelayan wanita pemenangnya yaitu Maria Sece Barat 1, 2 Lin Chu Yen Sece Pusat, dan Rosi Sece dari Pusat. Kita panggil ya ini para pemenang kita yang untuk sharing ya. Mudah-mudahan para pemenang ini mau berbagi cerita, berbagi pengalamannya bersama kita ya. Kita persilakan, kita panggilkan Leli Sece ya dari Medan ya. Silakan sharing bersama kita Leli Sece. Pagi Yun Suje, pagi Nini Suje. 早安，感恩上人讲故事。 Ini tangan lagi. Halo, kedengaran nggak Yun Suje suara saya? Saya dengar suaranya. Kedengaran ya? Tadi tiba-tiba saya putus. Lagi bermasalah, jadi kita pakai satu laptop aja suaranya. Iya. Saya lagi di dapur sambil pasang headset. Jadi baru bisa kerja nih. Bentar lagi mau bikin angkupe, mau cinso lagi kan, agak sibuk. Terus ada acara lagi di depo nanti jam 10. Sibuk mungkin ya, jadi agak susah untuk sharing ya. Ya, kan nanti pun jam 10 ada acara di depo Titik Kuning ya. Kita yen-yen lah untuk acara Imlek kan. Udah happy ya, masih belum yen-yen ya. Sharing apa ya? Tentang itulah, tentang Rahuda sama Ananda itu tadi. Itu kayak seperti tadi Yesus sudah bilang ya. Kita kadang bisa membimbing ya. Nggak bisa membimbing kita memang harus lepaskan, tapi harus seperti Sang Buddha. Kita carilah salah satu mitra badik yang bisa membimbing dia ya, yang bisa bicara dengan dia lah, yang mungkin dia lebih mau dengar, atau mungkin dia lebih dekat sama dia ya. Itu sih kalau menurut saya ya, seperti Sang Buddha kan menyuruh Rahula sama Ananda yang pergi membimbing dia kan, seperti itu. Itu sih yang tadi saya pikirnya kayaknya memang seperti itu ya. Kalau kita ketemu pas mitra bajik yang lagi mau kita bimbing tapi nggak mau nurut, nggak mau dengar, atau mungkin perkataan kita dia nggak begitu seneng ya. Mungkin karena kita dulu masa lampau ada mengikat jodoh yang kurang baik dengan dia ya. Jadi ya udahlah, kita lihatlah siapa mitra bajik yang biasa bisa dekat dengan dia ya. Itu sih menurut saya ya. Karena Nayun Suje. Silakan ya Leli Sece ya. Selanjutnya, oke. Selanjutnya kita persilakan Dewi Sece dari Utara 2. Apakah bisa kita? Oh, Dewi Sece minta izin nggak sharing. Lucu yang Sece juga ya. Selanjutnya Chandra Adiwijaya Sesyong dari Pusat. Apakah ingin sharing dengan kita? Apakah Chandra Sesyong masih di Zoom? Ada ya? Oke, selanjutnya Maria Sece dari Barat 1, apakah bersedia sharing dengan kita? Apa yang Sesyong Sece dapat pada cerita pada pagi hari ini? Pagi, Sesyong Sece semuanya. Maria Sece. Maaf, saya lagi di jalan, saya sambil mendengarkan gitu. Cuma saya mendengarkan nggak sepenuhnya, hanya garis besarnya aja. Kalau menurut saya sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari ya, bagaimana perilaku kita terhadap orang lain. Baik buruknya kita, orang lain yang bisa menilai, dan seperti yang saya ingat sih, kalau kita mau menilai seseorang itu jangan lihat dari luarnya aja ya, karena selanjutnya kita tidak tahu kapan kita akan ditolong oleh orang itu. Seperti itu sih garis besar yang saya dapatkan dari cerita tersebut. Kangen Sece. Ya, Maria Sece, benar ya, Sece. Apa yang Maria Sece katakan kepada kita ya. Selanjutnya Lincuyan Sece ke pasar. Rosi Sece, Rosi Feli Salim Sece dari Pusat. Apakah ingin berbagi dengan kita? 你好，是 Chairman。早安，
Chào ơn Roslina Sư Chế dan juga Nini Sư Chế. Cảm ơn cảm ơn sang人开始的讲故事. Cảm ơn tentunya kepada moderator kita hari ini Sejeman. Cảm ơn juga kepada sharingnya Sejeman hari ini. Jadi izinkan saya berbagi kesan batin yang saya dapatkan hari ini. Yang saya dapatkan hari ini dari sharing Seje, yaitu mengenai menghormati, saling menyayangi antara Sesung Sejeman atau saudara sedharma, hingga meluaskan hati ini merangkul menyayangi alam semesta. Nah, inilah yang membuat keindahan itu terasa. Gitu. Jadi ini mengingatkan saya khususnya itu di dalam dunia suci kita. Lalu dari tayangan hari ini, tayangan ceramah Master Cheng yang bercerita, saya mendapatkan ada beberapa itu yang saya rangkul bahwa dengan terus-menerus kita menyerap dharma ke dalam batin, hati, dan pikiran, lalu terus mempraktekkannya keluar dengan tindakan nyata, baik itu dari mula pikiran kita yang kita jaga, hingga kita keluar terwujud melalui ucapan kita, dan perbuatan kita yang dapat dilihat orang tentunya maupun diri kita sendiri dari hati nurani, itu perlu kita semua, khususnya saya, perlu diingatkan terus-menerus untuk terus melatih itu, gitu. Nah, hingga suatu ketika kebijaksanaan kita berkembang, bertumbuh, hingga mencapai suatu kebijaksanaan yang sempurna, memiliki mata Surawaka, mata Bodhisattva, dan hingga mencapai mata Buddha. Gitu. Nah, pada saat kebijaksanaan itu sudah berkembang melalui ujian-ujian yang kita udah lewati, mencerna, memilah, menganalisa dengan bijak, lalu mampu melaluinya. Nah, dalam situ kita akan mampu memiliki cara, metode terampil bagaimana membimbing sesuai dengan kemampuan atau kapasitas dari yang ingin kita bimbing. Nah, di samping itu saya juga mendapatkan dan diingatkan kembali bahwa kita semua perlunya menjalin jodoh. Menjalin jodoh, menghargai jalinan jodoh yang datang, baik itu jalinan jodoh baik maupun jalinan jodoh buruk. Nah, dari jalinan jodoh ini, jadi dari adanya jalinan jodoh tersebut, kita akan mampu menciptakan kembali gitu kesempatan-kesempatan lain di mana kita mampu untuk membimbing diri kita sendiri maupun semua makhluk tersebut agar bersama-sama tercapai terseberangkan ke pantai kebahagiaan, yaitu terlepas dari penderitaan itu sendiri. Nah, makna penderitaan di sini adalah kenapa kita di dunia ini adalah dunia penderitaan, karena dalam 8 macam penderitaan yang tergolong dari 8 macam penderitaan. Nah, salah satunya tadi di dalam ujian batin, kisah tersebut ada yang mengenai bahwa indra terpengaruh oleh 6 objek indra kita gitu, yang akhirnya kan menjadi 6 kesadaran. Lalu bagaimana si pemuda tersebut yang ternyata adalah kelahiran lama dari Sang Buddha itu bagaimana mempertahankan tekad dalam pelatihan dan pembinaan diri, membimbing semua makhluk karena mempunyai tekad yang dibawa tersebut. Nah, dari melihat
dunia luar yang terlihat oleh 6 indera tersebut, itu hati bagaimana dipertahankan bagaikan hati Buddha, hati yang melihat bagaikan melihat cermin. Itu jadi dapat memantulkan segala hal itu dengan jernih dan murni. Itu yang saya dapatkan yang memacu kita bersama untuk meneladani Sang Buddha, meneladani Sang Ren, meneladani kalianan mitra kita yang sudah berdedikasi, terbukti ketulusan hati, dedikasinya tanpa pamrih dalam melangkah di jalan Bodhisattva ini. Nah, lalu yang saya dapatkan juga dari kisah prasangka pelayan wanita itu adalah bahwa ini biasanya akan ditemui juga karena kita masih di keseharian ya secemen itu dari keseharian pasti kan Anda berinteraksi dengan orang itu berinteraksi dengan orang maupun di lingkungan keluarga, lingkungan rumah maksudnya atau lingkungan kantor atau lingkungan juga di kegiatan-kegiatan sosial kita gitu atau di dalam lingkungan cici kita. Tentu kita ada berinteraksi dengan orang gitu atau sesama manusia. Nah, pada saat berinteraksi ini tentunya kita tidak akan memungkiri bahwa kita akan menemui berbagai macam tabiat-tabiat manusia. Nah, tabiat itu terbentuk karena kebiasaan yang terulang. Nah, jadi bukan untuk menilai tetapi menyadari bahwa kita ini beraneka ragam yang terbentuk menjadi satu untuk kembali kepada hakikat kebudaannya. Gitu, kembali kepada hakikat hati Buddha, hati yang murni, benar-benar murni dan jernih. Sebenarnya kita semua miliki, hanya karena itu tadi noda batin. Noda batin ini kenapa? Contohnya di pelayan wanita. Contohnya dalam kisah pelayan wanita ini kita bisa temui dalam keseharian kita gitu, baik kita sendirian tanpa kita lagi lengah, kita berbuat, ataupun kita melihat dari contoh karena kita melihat sekeliling. Nah, jadi dari ini saya dapatkan bahwa di sini harus hati-hati, jangan sampai pikiran itu tidak terjaga dengan baik. Jadi terpengaruh oleh pengaruh luar. Contohnya pelayan wanita yang tanpa ia tahu karena ketidaktahuannya, ia menyimpan rasa tidak senang kepada praktisi, iri hati gitu. Jadi menjauhkannya dari yang sebenarnya gitu. Jadi menjauhkannya dari dharma. Sebenarnya yang dia sebenarnya udah dekat ya, bisa bertemu dengan Buddha, bisa bertemu dengan para biksu ya. Nah, di zaman tersebut gitu. Nah, gitu. Jadi karena apa? Karena inilah penderitaan itu. Penderitaan karena adanya noda batin, iri hati, tidak senang, tidak suka, yaitu munculnya dari noda batin kebencian. Itu salah satunya. Dan kebodohan batin karena setiap bertemu dengan yang praktisi, pelatih diri malah menjauh, bukan mendekat. Gitu. Ini yang saya dapatkan gitu. Jadi harus hati-hati dengan pola pikir kita yang terbalik. Itu jangan sampai yang benar itu kita jauhi, yang salah malah kita merasa senang gitu. Ya sama seperti orang dipuji atau dibenci, pokoknya sesuatu hal yang menurut persepsi kita itu tidak baik, lalu kita tidak senang. Nah, ini bagaimana pola pikir kita menghadapinya gitu. Nah, di sini kan dikisahkan bahwa ternyata begitu welas asih agung Sang Buddha ya tidak menyerah terhadap siapapun gitu, makhluk dan manusia, lalu pelayan itu gitu ya. Contohnya pelayan wanita yang juga kita kalau ada kesempatan itu tetap jangan menyerah untuk membimbingnya. Nah, bagaimana cara membimbingnya di sini diberitahukan kepada kita semua termasuk saya bahwa
ternyata kita perlu kebijaksanaan. Jadi jangan menyerah. Artinya gini, artinya kita bertemu dengan seseorang yang kita merasa dan kita berbuat sudah berkata-kata yang lembut, yang baik, tetapi dia tidak bisa menerimanya. Nah, tetapi ternyata di sini diingatkan bahwa ada kesempatan lain, yaitu kita coba mencari mungkin aja ada seperti yang si Ceman bilang, kenalan yang bisa dekat dan mampu diterima oleh yang ingin kita sampaikan, nasihati atau bimbing dengan baik-baik. Karena kita tujuannya kan tulus untuk membimbing. Jadi kita tidak boleh menyimpan yang namanya rasa kesal dan batin yang bergejolak karena itu. Jadi bagaimana memikirkan metode lainnya untuk membimbing. Mungkin aja ada kalian mitra lain yang dapat berjodoh lebih baik dengannya. Dan jodoh baik ini juga tercipta karena adanya sebab. Jadi inilah makanya diingatkan yang saya dapatkan, diingatkan untuk menjalin jodoh baik dengan semua makhluk gitu. Itu sejaman. Jadi saya untuk menutup sharing berbagi hari ini, saya tiba-tiba ada muncul mengenai kekotoran batin atau kotoran itu di pikiran saya, entah kenapa, tapi saya izin bagikan kepada sejaman ya. Jadi kekotoran batin kalau yang saya dapatkan itu ada kekotoran batin, kan kita semua sudah tahu ada 5 noda batin kita yang sehari-hari kita dengar, bisa juga meluas gitu ya. Intinya adalah kekotoran batin atau noda-noda batin, noda yang berada di dalam hati dan pikiran kita yang halus maupun kasar. Nah, ini tadi disebutkan ada mengenai nafsu keinginan. Gitu, nafsu keinginan. Jadi semua kekotoran batin ini juga terpicu oleh adanya nafsu keinginan. Jadi adanya kekuatan emosional besar terhadap sesuatu hal yang didasari pemikiran. Jadi adanya karena pikiran yang kalau di sini ya, maaf ya, ini dari pemahaman saya gitu, dari kesan batin saya. Nah, jadi didasari oleh pemikiran, sehingga di sini berlebih meluap emosi yang tak terkendali, nafsu dan keinginan. Keinginan yang tak terbendung lagi hingga kita pengendalian diri kita lupa. Gitu. Nah, jadi di sini harus hati-hati, jangan sampai keinginan-keinginan kita itu jadinya menumpuk sampainya jadi nafsu keinginan. Itu jadi harus mempunyai batin yang seimbang. Dan juga mampu membedakan yang mana yang benar, mampu membedakan mana yang salah, dan tidak terlalu melekat pada satu hal, kondisi, masalah maupun orang. Di sini yang saya dapatkan seperti itu. Nah, bagaimana dihubungkan dengan kekotoran jasmani? Ternyata di segala hal ini alam semesta mengajarkan kita ada dharmanya. Nah, contohnya dari yang dalam dari diri kita sendiri, jasmani yang kita sendiri, ada 9 lubang kan, seperti yang kita tahu, mengeluarkan kotoran. Nah, inilah kotoran yang berwujud dan tidak berwujud. Lalu jadi saya teringat gitu. Misalnya gini. Contohnya misalnya kan kalau tadi kan pelayan wanita itu kan melihat Buddha tidak senang. Melihat biksu tidak senang, melihat praktisi atau sebenarnya dharma ada di depan dia tidak senang. Nah, jadi sama seperti misalnya sederhananya kita lagi berjalan. Tiba-tiba terinjak kotoran sapi. Nah, pada saat itu tentu kita tahu ya kotoran sapi itu bau tidak sedap. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi di reaksi pikiran kita dan hati kita setelahnya?
gitu. Ini jadi pembelajaran buat saya gitu. Oh ternyata begitu, iya. Ternyata inilah makanya perlunya kita dharma, perlunya kita melatih diri, membina diri, karena kita nggak mau menjadi menderita. Contohnya gini, kalau menderita, kita dulunya mungkin kalau terinjak kotoran sapi akan langsung merasa kesal. Aduh, sepertinya hari ini sial ya. Hari ini sial terinjak kotoran sapi. Nah, mungkin dulunya kita akan saya mungkinnya dulu akan berpikir seperti itu, gitu ya. Oh, ada hal yang tidak menyenangkan, jadinya langsung merasa itu hal yang negatif, hal yang sial gitu. Tetapi ada juga yang mampu pada saat terinjak, oh dia menyadari saya terinjak kotoran sapi, saya kemudian membersihkan kotoran sapi tersebut. Udah beres, lalu melanjutkan harinya. Itu sih. Jadi di sini sama seperti yang ujian batin tersebut. Nah, cermin bagaimana sehingga dapat melihat hati Buddha, kembali pada hati Buddha, hati Bodhisattva, hati Buddha, nah, sehingga bagaikan cermin, mampu menjalani kehidupan dengan dharma gitu. Nah, jadi ini teringat bahwa respon kita ini menentukan langkah kita selanjutnya. Respon tersebut apakah tercemar oleh noda batin atau tidak tercemar noda batin. Jadi sama seperti bagaikan ada yang menambah minyak dalam sekam yang terbakar, apinya menjadi besar, atau bagaikan ada yang segera melenyapkan api dengan menyiramkan air. Nah, semua keputusan ini dipengaruhi oleh seberapa mampu batin menyadari adanya kekotoran batin tersebut. Nah, menyadari ini tentunya dibutuhkan yang kesadaran, konsentrasi, meditasi dalam, yang di dalamnya tentu ada ketenangan untuk mampu dapat melihat. Jadi pada saat kalau misalnya lagi pikiran nggak tenang nih, harus kalau pikiran nggak tenang, jadi mengingatkan bahwa kita harus jeda dulu, tarik nafas dulu biar pikirannya tenang dulu gitu. Nah, pada saat kemampuan kita udah mulai tenang dan kita lebih jernih, dari sinilah kita dapat mampu membedakan apa yang harus kita lakukan karena kita sudah menyerap dharma dengan baik. Kita sudah menerima dharma. Kita jadinya disinilah diuji apakah kebijaksanaan kita sudah bertumbuh dan berkembang. Itu. Jadi di sini kembali lagi, di sini dalam tayangan juga ada dikatakan apakah menyadari untuk segera melepas belenggu, itu belenggu dari ketidaktahuan yang sehingga terus-menerus menciptakan karma buruk. Gitu. Jadi kalau kita bayangin dari kotoran sapi kita tahu, persepsikan kotoran sapi itu hal yang bau dan kita tidak tahu itu hal yang bau, gitu. Itu kita tahu itu hal yang bau, kotoran. Nah, bagaimana dengan yang halus? Kotoran batin, tentu kita semua maunya kita kembali pada kembali yang bersih gitu. Nah, tetapi ya itu kan tadi di sini dibutuhkan dharma gitu, adanya brahmacarin yang jadi itu saya mengingatkan hari ini, mengingatkan kepada saya sendiri bahwa praktek yang ini brahmacarin, bagaimana mempraktekkan benar-benar meluas dengan jadi ada 86.400 dharma, bagaimana bisa dipraktekkan dalam kehidupan dari brahmacarin ini, yaitu cinta kasih kita, welas asih kita, sukacita kita, mudita atau keseimbangan batin. Gitu. Nah, bagaimana caranya kita agar senantiasa teringat ini semua? Tentu perlunya terus-menerus membina diri dalam pengendalian diri atau sila tersebut. Suci itu, maaf ya terlalu panjang, kanan Tacia. Kanan posisi C. Kita yang sangat kanan ya dengan adanya sharing suci ini juga
mengisi kita ya. Ini banyak yang nggak mau sharing, sangat luar biasa ya. Terus atas sharingnya. Selanjutnya apakah masih ada yang sharing? Ini ada rekomendasi dari Sucheng ya. Anthony Susyong, apakah bersedia sharing dengan kita, Anthony Susyong dari Badan Misi? Apakah Anthony Susyong masih ada di Zoom kita? Apakah ada Anthony Susyong? Apakah bersedia sharing dengan kita, Anthony Susyong? Nggak ada. Leo Susyong, apakah Leo Susyong masih ada di Zoom? Apakah Leo Susyong bersedia sharing dengan kita? Ini tahun ini semua sibuk ini ya. Ini SIM-nya hari ke-7 yang mau ke-8. Semua pada sibuk ini ya. Ke rumah saudara dan jalan-jalan. Ya, kita masih ada 80 partisipan ya. Apakah ada? Jika nggak ada, kita tutup aja ya, session saja ya. Semua masih banyak kegiatan yang lain ya. Mungkin pada sibuk yang session saja. Ya host, kita tutup saja ya. Simpas yang pada pagi hari ini ya, sampai sini ya. Host, kita tutup ya, simpas yang pada pagi hari ini. Silakan. Foto budanya session. Session saja. Ciri. Cinta. 让佛陀提上来，请上温训给宇文训、戴温训、沙温训、交通督徒、佛陀、大家请。 Kayaknya session saja ya. Silakan masing-masing beraktivitas ya. Ya, Cukup dari kita ya. Ya. Cukup ya.